menanggapi adanya laporan dugaan paket bom yang dikirim ke kantor radio 68H tersebut. Padahal mereka telah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian 4 jam sebelum bom tersebut meledak. Selain itu, mereka juga menyesalkan kecerobohan oknum polisi yang menjadi korban karena membuka paket bom tersebut hingga akhirnya meledak. Buat kami yang ada di komunitas hutan kayu, kecuali mengutuk keras tindakan yang tidak bermoral, ancaman yang kemudian menjadi nyata dari orang-orang yang apapun motifnya kita tidak tahu. Kami prihatin dengan korban yang jatuh dari kalangan polisi. Sekaligus kami juga prihatin terhadap respon polisi yang sangat lambat, yang mengunderestimate serangan ini. Ini saya kira teror bukan hanya terhadap saudara Ulil Absar Abdallah, tapi saya kira teror terhadap kemanusiaan. Itu sebabnya kita semua sebagai warga negara yang berakal sehat penting untuk menyatakan pengutukan yang sekeras-kerasnya terhadap tindakan biadab ini. Sebuah paket berisi bom tersebut ditujukan kepada Ketua Jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah dalam bentuk buku. Dalam paket tersebut, pelaku berpura-pura meminta agar Ulil memberikan kata pengantar. Namun ternyata paket tersebut merupakan bom rakitan yang kemudian meledak dan memakan korban luka-luka. Haris Noldi, kontributor, Jakarta. 2 anggota kepolisian dan seorang petugas pengaman yang menjadi korban ledakan bom di kantor berita 68H Utan Kayu, Jakarta Timur dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara itu Menko Polhukam, Kapolri dan Kepala BIN langsung melakukan pertemuan beberapa jam setelah bom meledak. Ketiga korban ledakan bom berdaya ledak rendah yang terjadi di kantor berita 68H Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa sore adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, Kompol Dodi Rahman, anggota Brimob Polres Jakarta Timur, Aibda Baralibra Sagita, dan seorang security, Mulyana, langsung dibawa ke unit gawat darurat RSCM Jakarta Pusat Selasa sore. Saat tiba di rumah sakit, ketiganya masih dalam keadaan sadar. Salah satu korban, yakni Kompol Dodi Rahman, langsung menjalani operasi karena menderita luka cukup parah di bagian lengan kirinya. Sementara 2 korban hanya menjalani perawatan karena menderita luka yang tidak serius. Pada saat itu dia menangani dengan menggunakan cutter. Waktu itu baru dia mau mengecek barang paket itu, tiba-tiba meledak. Sementara itu, jajaran pejabat tinggi Kementerian Polhukam beserta Kapolri dan Badan Intelijen Negara BIN melakukan pertemuan terkait ledakan hutan kayu di Gedung Polhukam Jakarta Selasa malam. Selain mengecam insiden yang mengakibatkan pergelangan tangan Kompol Dodi Rahmawan, Kasat Reskrim Jakarta Timur ini putus, pemerintah masih terus menyelidiki insiden peledakan yang terjadi di Jalan Hutan Kayu Selasa sore. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Kasat Reskrim tentunya masih dalam proses penelitian, penyelidikan bagaimana itu dilaksanakan. Tapi yang jelas memang jam 16.05 paket itu meledak. Hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan informasi terkait pelaku dan motif peledakan menggunakan model paket bom yang ditujukan kepada Ulil Absar Abdallah yang merupakan salah satu pengurus Partai Demokrat yang juga tokoh Jaringan Islam Liberal atau JIL. Tim reportase. Gempa susulan dengan kekuatan cukup besar kembali mengguncang Tokyo Selasa petang. Simak reportasenya sesaat lagi.